Pandemi corona semakin COVID-19 meluas berimbas di pada Indonesia. dunia Jumlah usaha kasus dan yang tenaga kerja. Dan di tahun ini, pandemi COVID-19 semakin memukul industri. Lalu kriteria berikutnya, produknya itu harus kuat kurang lebih 3 minggu. Ya seperti yang teman-teman tahu, UKM itu kan nggak pakai bahan pengawet ya. Jadi mereka benar-benar harus higienis, tidak boleh pakai bahan pengawet. Supaya pada waktu nyampe di penerima bantuan, mereka senang dan aman. Kemudian setelah UKM itu ada proses distribusi dan proses produksi mereka, itu kita pantau terus untuk UKM. Dan pada waktu penyampaian, maksudnya ngebawa barang UKM-nya itu ke titik kumpul atau tikum, itu mereka harus benar-benar pakai face shield, harus pakai masker, lalu harus pakai sarung tangan. Dan tim DDW, tim Pesona DDW yang ada di titik kumpul juga harus menggunakan APD lengkap ya. Kita siapin face shield, kita siapin masker, kita siapin glove, hand glove, dan kita siapin disinfektan. Dalam packingnya kita siapin peralatan tuh ada kardus, terus ada gunting, ada cutter, ada lakban pastinya ya, lakban bening kita pakai. Beberapa daerah, beberapa provinsi, banyak toko yang tutup kan pada waktu itu. Jadi kita khawatir ketika barang sampai di sana, kardus sampai di sana, lalu tim nggak bisa packing karena toko ATK-nya tutup, banyak barang yang kita butuhkan tutup. Jadi kita kirimkan semua dari Jakarta. Project officer kita bagi, Maluku butuhnya berapa lakban, berapa gunting, berapa cutter, berapa kardus, berapa stiker, berapa APD buat tim, berapa kaos, segala macam. Di wrapping jadi satu bagian, lalu dikirim pakai kargo. Bahkan ada beberapa provinsi tidak bisa diakses oleh pesawat, jadi akhirnya kita harus berusaha, harus nge-push. Alhamdulillah ada celah di situ bahwa barang yang kita kirimkan agak banyak, jadi itu menjadi suatu alasan bahwa mereka bisa kayak mempersiapkan transportasi khusus buat kita. Jadi masing-masing provinsi itu ada stikernya. Banten, Sulawesi Selatan itu ada stikernya dan logo-logo dinasnya. Dinas provinsinya, Sulsel apa, Papua Barat apa, Maluku apa gitu. Lalu ada logo Poldanya yang pasti. Kemudian pada saat pengepakan kita lakukan di aula kantor Disparda Sulut. Jadi setelah aula kita siapkan, kemudian UKM-UKM yang terpilih sudah mengirimkan barang-barang mereka. Kemudian kita melakukan pengepakan. Jadi pada saat barang-barang dari Jakarta telah tiba, seperti box dan peralatan APD-APD yang lain, kita sudah siap untuk bekerja. Setiap provinsi lamanya bervariasi. Bisa 10 sampai 15 orang karena kita juga pengen cepet, jadi kita pakai tenaga lebih supaya bisa lebih fokus dalam mengerjakan. Jadi ketahuan pembagiannya, jangan sampai satu dus ini makanannya salah atau berlebih, nanti akan menjadi menjadi masalah nantinya gitu. Kita menghindari itu, jadi kita pakai 10 sampai 15 orang untuk mempacking makanan tersebut. Tapi ya itu, mereka cuman kita challenge targetnya sebelum acara seremonial harus selesai dan mereka sudah bisa rapi dengan semua tantangan dan kendala yang ada. Alhamdulillah mereka bisa selesaikan. Pengemasan seluruh produk-produk UKM ini dilakukan di titik kumpul. Titik kumpul ini macam-macam. Ada ruko yang kita sewa, ada aula milik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mereka siapkan. Susun, ditumpuk, dan mekanisme pun juga harus hati-hati. Karena apa? Makanan ini jangan sampai rusak. Ada tim-tim kita yang memang sudah terima.
Jadi mereka terima, mereka bikin tanda terimanya, mereka hitung ulang, mereka cek lagi. Produknya ini ada masalah nggak, jamuran nggak, berbau nggak, itu dicek. Betul-betul kita lihat dulu. Dan itu kayak Maluku itu day by day mereka cek. Sambil nunggu kelengkapan kayak kardus ataupun yang lain-lain datang ya dari Jakarta, itu mereka cek. Jadi kalaupun memang dalam kurun waktu 1-2 hari ternyata ada produk yang memang rusak, mereka kembalikan dan diganti. Setelah masuk ke truk, itu benar-benar yang kita nggak bisa kontrol. Gitu. Kan di jalanan itu ada jalanan rusak, lalu kadang-kadang ada yang masuk hutan keluar hutan gitu kan. Sampai di tempat pun ada kemungkinan waktu nurunin barang juga agak ada yang kepleset atau ada yang agak kasar sehingga menyebabkan ada beberapa makanan yang packingnya kurang sempurna. Akhirnya itu jadi tantangan juga karena akhirnya kita harus buka ulang di tempat, lalu kita bersihkan dan diganti produknya, di-sealing ulang baru diserahkan. Itu benar-benar semuanya koordinasi secara online. Udah di packing nih, udah jadi, udah dimasukin di truk, itu kita bawa ke dinas provinsi. Jadi ada satu truk itu bisa bawa 4-5 kabupaten misalnya. Itu ada dibagi beberapa. Ada daerah juga yang kita sendiri yang mendistribusi dengan dikawal oleh kepolisian karena kita bawanya lumayan banyak dan bertruk-truk ya, konvoy. Ada juga yang kita serah terimakan ke pemerintah provinsi, lalu setelah itu nanti mereka mendistribusikan dengan antar pemerintah daerah dan pemerintah kota. Jadi saya akan menyiapkan tim untuk persiapan pemberkasan yang ada di kabupaten kota dan kemudian untuk acara seremonial di kantor gubernur. Dari setiap dinas provinsi inilah kita melakukan seremonial di depan halaman kantor, terus ada mic-nya, ada MC-nya, penandatangannya juga disiapin meja gitu. Jadi lebih secara liputan, secara dokumentasi, propernya tetap dijaga. Dan kemudian kita koordinasi juga dengan pihak Disparda Sulut dan juga pihak kepolisian untuk membantu melancarkan acara nanti terselenggara dengan baik. Seremonialnya setiap provinsi berbeda-beda, tapi yang pasti ada perwakilan dari Kemenparekraf dan pemerintah provinsi setempat, pemerintah daerah, serta dari kepolisian. Dan kalau di setiap provinsi, di setiap serah terima itu ada perwakilan dari kementerian, terus ada pihak dari dinas, ada pihak dari Polda, dari kepolisian. Mereka menyaksikan nih semuanya. Jadi ada kata sambutan, habis itu ada prosesi, mereka tanda tangan berita serah terima acara, lalu tanda terimanya juga. Setelah itu ditutup dengan doa. Nah, jadi semua stakeholder yang ada terhadap program ini hadir di setiap seremonial. Untuk semua tim Pesona DDW yang melaksanakan program Balasa, saya pribadi mewakili teman-teman yang ada di Jakarta mengucapkan banyak terima kasih karena benar-benar tanpa teman-teman, tanpa dedikasi, tanpa energi dan semangatnya teman-teman, kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan begitu banyak tanggung jawab, kewajiban, serta tantangan yang ada di lapangan. Terima kasih atas semua kerjasama, komunikasi yang lancar, saling backup, saling membantu satu sama lain. Itu alhamdulillah banget, terima kasih banget.